Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Jadi pemirsa, Kepulauan Riau bukan sekedar gugusan pulau di beranda depan Indonesia, melainkan epicentrum ekonomi yang tengah bertransformasi. Di balik derap pembangunan yang kian pesat, ada sosok yang berdiri di garda terdepan sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Bintan dan Karimun, sekaligus Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad SEMM. Hari ini pemirsa, kita akan menyelam visi besar, capaian strategis hingga harapan beliau bagi masa depan negeri segantang lada dalam sebuah bincang santai yang syarat makna. Kita akan bersama Pak Gubernur. Selamat pagi Pak Ansar. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak Ansar, jadi kan Pak Ansar ini perjalanan karirnya dari level daerah hingga memimpin provinsi. Tentu penuh warna ya Pak perjalanannya ya Pak ya. Boleh ceritakan Pak kepada pemirsa juga seperti apa momen atau titik balik Bapak yang paling membentuk karakter kepemimpinan Bapak hingga dipercaya mengemban amanah sebagai gubernur saat ini. Oh ya, baik Mbak Gema, terima kasih. Masyarakat Kepri itu passwordnya itu pantun kalau sebelum bicara. Oh, boleh tuh Pak. Maka mungkin saya awali dengan satu bait pantun. Sungguh cantik Nona Jakarta, di malam hari berbaju kebaya. Cakep. Media Metro TV kebanggaan kita, beritanya up to date dan terpercaya. Wah mantap. Itu langsung dipikir Pak, langsung dibikin tadi? Ya, spontan aja. Spontan, oke. Baik Mbak Gema, memang sepanjang perjalanan sejarah hidup saya itu cukup berat ya. Diawali dengan kehidupan saya di usia saya 2 tahun. Saya sudah ditinggalkan ayah saya karena berpulang ke rahmatullah. Kemudian kita 5 beradik, adik paling kecil saya umur 10 bulan. Ibu saya bekerja keras lah. Bekerja keras, berjualan, menggendong sayur setiap hari. Dan saya pun juga merasa karena beratnya beban orang tua. Di masa SMP juga saya kalau saat-saat libur, saya saat itu bekerja sebagai pembantu tukang ya, kuli bangunan. Kemudian saya lanjut ke SMA. SMA juga kalau masa-masa saat libur saya bekerja. Kemudian malam hari saya mengajar ngaji di beberapa rumah. Dan kemudian ketika saya kuliah, ya alhamdulillah saya masih melanjutkan mengajar ngaji di beberapa rumah yang berdekatan dengan tempat saya tinggal. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Presiden Soeharto karena waktu itu saya berkesempatan mendapatkan beasiswa Super Semar, itu yang meringankan beban saya sampai selesai berkuliah. Nah tahun 90 saya menyelesaikan studi kuliah, kemudian 92 saya bekerja di perusahaan swasta, namun tidak lama kemudian saya mengikuti seleksi pegawai negeri sipil. Dan saya menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kepulauan Riau, saat itu masih bergabung dengan Riau. Yang satu Kepri itu satu kabupaten Kepulauan Riau. Nah jabatan saya terakhir yaitu Kepala Bagian Perekonomian di Sekretariat Daerah. Saya menjadi PNS selama 10 tahun, kemudian saya terjun ke dunia politik. Dan saya ikut wakil bupati, masih dipilih oleh DPRD. Dan alhamdulillah saya menjadi wakil bupati itu dari tahun 2000 sampai 2003. 2003 saya menjadi pejabat bupati selama 1 tahun, karena bupatinya tidak dapat melanjutkan tugasnya. Kemudian 2004 saya selesai tugas karena kita digugat saat itu pemilihannya dianggap cacat hukum. Kemudian saya berjuang lagi. Berjuang 2005 saya terpilih jadi bupati. Dan 2002 sudah terbentuk Provinsi Kepulauan Riau. Saya menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Riau. Jadi namanya sama, masih duplikasi. Sampai 2015 2 periode saya menjadi bupati. Nah 2005 saya ketika menjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Riau, kami segera mengganti nama Kabupaten Kepulauan Riau karena duplikasi menjadi Kabupaten Bintan. Itulah Kabupaten Induk. Kemudian selesai bupati saya ikut kontestasi wakil gubernur. Tapi memang hampir jadi tapi belum jadi. Dan sempat 4 tahun ya saya berkiprah aja di masyarakat. Kemudian saya ikut calon DPR RI. 2019 terpilih, saya di Komisi 5 waktu itu di Banggar juga, dan 2020 saya mundur. Mundur ikut calon gubernur.
Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah periode kedua. Memang periode pertamanya sangat singkat karena hanya 3 tahun 8 bulan karena penyesuaian pilkada serentak. Nah alhamdulillah dengan izin Allah saya sekarang masih menjabat sebagai bupati, sebagai gubernur Kepulauan Riau. Iya, dan menjadi gubernur untuk 2 periode. Berarti begitu besar kepercayaan warga Kepri kepada Bapak. Alhamdulillah. Nah, Bapak kan saat ini menjadi gubernur 2 periode dan juga menjadi ketua dewan ya Pak dari KPBPB. Bagaimana Bapak melaksanakan tugas dari 2 perbedaan jabatan ini, tapi untuk kesatuan langkah membangun Kepri itu Pak? KPBPB itu adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dan memang sepertinya seolah-olah ada dualisme. Di satu sisi saya menjadi gubernur, di sisi lain saya ketua Dewan Kawasan KPBPB, Bintan, dan Karimun. Tapi kita merujuk kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana gubernur itu adalah kepala daerah otonom di satu sisi, menjalankan tugas-tugas desentralisasi yang dilimpahkan pemerintah pusat. Nah, gubernur juga adalah wakil pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas-tugas dekonsentrasi dan juga melaksanakan program-program strategis pemerintah pusat. Nah, karena KPBPB ini, kawasan perdagangan bebas ini adalah kawasan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi privilege bagi Kepri, maka saya juga secara beririsan menjalankan tugas sebagai ketua Dewan Kawasan yang memang tugasnya membina, mendampingi masing-masing pengelola secara teknis. Jadi masing-masing pengelola teknis itu ada namanya Badan Pengusahaan Kawasan. Di Karimun ada BP Karimun, di Kabupaten Bintannya ada BP Bintan, dan juga karena Pulau Bintan ada 2 pemerintahan, sebagian kecil ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas di kota Tanjung Pinang, maka ada BP Tanjung Pinang. Jadi tugas saya mendampingi dan membina agar penyelenggaraan KPBPB ini berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun jabatan berbeda, pekerjaan sedikit berbeda, tapi tujuan tetap sama ya Pak, membangun Kepri. Benar. Nah Pak, jadi kan Kepri ini memiliki tantangan geografis yang unik ya, karena didominasi oleh laut. Namanya saja Kepulauan Riau ya Pak. Jadi bagaimana Bapak melihat juga posisi strategis wilayah dalam peta persaingan ekonomi global saat ini? Ya memang Kepri ini secara geostrategis ya, dan geoekonomi memiliki posisi yang sangat strategis. Karena memang Kepri ini berada di salah satu dari 10 choke point penting perdagangan dunia. Ya seperti hari ini yang lagi rame ada Selat Hormuz, terusan Panama, terusan Suez. Nah kita berhampiran dengan Selat Malaka. Selat Malaka itu yang setiap tahun dari catatan kita itu lebih dari 80.000 kapal berlalu lintas dan 70 juta kontainer juga melalui Selat Malaka menuju alur laut Kepulauan Indonesia 1 dan Laut Natuna Utara. Jadi memang Selat Malaka ini adalah perdagangan lintas negara, dan itu yang menjadikan Kepri itu punya posisi yang kuat gitu. Maka dengan kebijakan pemerintah pusat, alhamdulillah Kepri diberikan privilege ada kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas itu. Nah itulah yang kita dorong menjadi ekosistem ekonomi di Kepri. Sehingga hari ini alhamdulillah ada 38 kawasan ekonomi, ekosistem ekonomi besar dan sedang. Itu 35 ada di Batam, kemudian 2 ada di Bintan, 1 kawasan ada di Karimun. Nah kalau kita total ada 3.009 industri, terutama pengolahan di kawasan-kawasan ekosistem ekonomi. Dan ini memang satu kebijakan yang sangat efektif. Terima kasih buat pemerintah pusat ya, karena tiap-tiap kawasan-kawasan itu biasa ada operator-operator pengelolanya. Mereka lah yang giat juga bersama kita mempromosikan, mengundang tenan-tenan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu. Dan di kawasan-kawasan ekonomi khusus itu juga pemerintah sudah menetapkan ada 5 kawasan, di kawasan perdagangan bebas itu ada 5 kawasan ekonomi khusus. Nah ada 4 di Batam, 1 di Bintan.
Dan itu juga sangat berkembang maju, memberikan trickle down effect ekonomi ke Kepri dan masyarakat tentunya. Ada nggak Pak potensi yang lagi digali banget sama Kepri ini? Ya kita terus menggali potensi maritim di kita. Karena Kepri ini memang 98,5% itu laut dan daratannya hanya 1,5%. Dan juga ya pulau kita banyak, 2028 pulau ya. Ada 394 pulau yang berpenghuni, ada 22 pulau perbatasan yang memang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN terutama. Nah maka industri maritim ini yang terus kita dorong. Saat ini kalau kita lihat persentase industri maritim seperti shipyard gitu ya, di Indonesia ini 60% ada di Kepri. Dan itu masih punya potensi besar. Selain juga potensi lain seperti oil and gas ya di Natuna, di Anambas. Kemudian potensi ikan yang secara lestari, potensi ikan kita tuh satu tahun itu ada 1,3 juta ton, tapi baru dimanfaatkan sekitar 400.000 ton per tahun. Nah ini yang terus kita gali, kita undang para pelaku investasi untuk memanfaatkan potensi laut kita yang besar. Itu sudah mulai dikirim Pak, distribusinya seperti apa? Sudah mulai dieksporkan? Kalau ikan sih sebagian besar diekspor, ya ada industri-industri pilet itu ya, itu ekspornya ke Australia, ke Amerika, dan sebagian lainnya ikan-ikan tangkapan nelayan dan para pelaku usaha di bidang perikanan itu ekspornya dekat ke Singapura dan ke Malaysia terutama. Tadi Bapak juga membahas bahwa memang Kepri memiliki lebih dari 2.000 kepulauan. Nah, kita juga akan bahas Pak bagaimana kesiapan dari infrastruktur dari Kepri, tapi kita akan setelah jeda dulu ya Pak Ansar dan pemirsa. Usaha jeda Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih bersama dengan Pak Gubernur Kepulauan Riau, Pak Ansar. Kita masih membahas terkait dengan potensi yang bisa digali dari Kepulauan Riau. Jadi Pak Ansar tadi kan dibicarakan bahwa memang Kepulauan Riau memiliki lebih dari 20.000 pulau ya Pak di sana. Nah, saya mau tanya Pak, kesiapan infrastruktur dari banyaknya pulau di sana itu seperti apa Pak? Ya memang yang paling penting tersedia itu infrastruktur dasar. Dan tentu kita kolaborasi bersama pemerintah pusat. Kita terus komunikasi agar banyak yang bisa dibangun. Nah di Kepri itu alhamdulillah seperti infrastruktur bandara, kita punya 8 bandara di Kepri. Nah kemudian kita juga membangun jalan-jalan konektivitas antara satu wilayah ke wilayah lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur konektivitas laut. Maka kita bersyukur pemerintah pusat membangun tol laut, para pelaku usaha juga karena merasa punya potensi ekonomi, mereka banyak yang berbisnis di bidang transportasi laut. Kemudian infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan terus kita kejar, kita bangun. Nah kita mesti menjamin layanan pendidikan kesehatan yang baik. Karena itu berpengaruh pada indeks pembangunan manusia kita. Tahun ini aja Mbak, kita mulai menyekolahkan aja 58 dokter-dokter spesialis untuk 4 layanan dasar dan 3 layanan pendukung untuk semua rumah-rumah sakit yang ada di kabupaten kota di wilayah-wilayah perbatasan. Nah, alhamdulillah indeks infrastruktur kita terus meningkatlah dari tahun ke tahun. Seperti jembatan, kita jembatan besar dan kecil itu memiliki 360 jembatan lebih gitu ya. Kita sebar di tiap kabupaten kota di wilayah perairan. Kemudian indeks infrastruktur jalan kita juga, kita memiliki jalan itu sudah 4.000 kilometer ya, sehingga sudah bisa terkoneksi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan walaupun masih banyak yang kurang ya, tapi kita kejar agar terpenuhi. Kemudian yang penting adalah tingkat elektrifikasi. Kita juga melengkapi infrastruktur dasar listrik bekerja sama dengan PLN dan pemerintah pusat.
Dan sejak saya menjabat itu tingkat elektrifikasi di Kepri itu 92,75%. Sekarang sudah di angka 99,42%. Selama saya menjabat saya kira sudah lebih dari 5 tahun ini. Bayangkan Mbak Gita, membantu penyambungan listrik masyarakat di pulau-pulau ke PLN itu sebanyak 14.225 rumah gratis gitu. Biasanya mereka harus bayar 2,5 juta, 3 juta, 4 juta, kita sambungkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjamin rantai pasok di semua wilayah untuk kebutuhan-kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Maka mana-mana yang bisa kita intervensi dengan program seperti cabai, sayur-sayuran, itu kita buat gerakan menanam bersama. Bahkan PNS pun kita instruksikan untuk menanam di masing-masing pekarangan rumahnya. Jadi memang untuk menuju kemandirian itu kita mulai dari gerakan masyarakat sendiri. Kabupaten, kota, para bupati, wali kota, TNI, Polri juga ikut membantu itu bersama. Nah, kecuali yang tidak bisa kita intervensi ya, yang mempengaruhi inflasi. Seperti tiket pesawat, peak season, harga emas. Nah, kadang-kadang itu yang menyebabkan inflasi berfluktuasi di daerah. Tapi kalau kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya, itu kita bisa kawal dengan neraca kebutuhan masyarakat dan apa yang kita hasilkan. Kalau yang masih kurang, kita kerjasama dengan teman-teman di provinsi lain, tetangga kita seperti Sumbar, Sumut, ya, kemudian Jambi. Nah, kita sedang menjajaki juga Lampung agar tidak boleh kebutuhan-kebutuhan pokok dasar masyarakat tidak terpenuhi. Dan terima kasih karena Pak Presiden concern soal swasembada pangan, ya pasokan bahan pokok juga beras apa semua terus aman ya, Pak, ya? Tersedia, terutama beras-beras SPHP yang selama ini dikucurkan ke masyarakat. Berarti memang selain dari akses dan juga infrastruktur, tapi juga kesiapan SDM juga harus dipersiapkan ya Pak di Kepri ya. Nah, Bapak kan sudah menjadi gubernur selama 2 periode Pak. Perubahan apa yang Bapak paling rasakan ketika Bapak menjadi gubernur, Bapak bisa bawakan di Kepri ini? Oh ya, saya kira kalau rapot kita para kepala daerah itu kan adalah angka-angka indikator makroekonomi, sosial. Makanya kami bersyukur tren perkembangan itu terus membaik dari tahun ke tahun. Contoh seperti pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai minus 3,83% karena pandemi COVID. Lalu kita cepat recovery dan alhamdulillah sampai saat ini selama 5 tahun saya menjabat, pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2025 situsi kumulatif itu tembus ke angka 6,94%. Dan kita tertinggi di Sumatera dan di luar Jawa. Dan kita tertinggi ketiga di Indonesia setelah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kepri. Kemudian indeks pembangunan manusia kita juga sangat membanggakan. Pertumbuhan ekonomi kita tadi 10% selama 5 tahun meningkat ya, dari minus 3 ke 6,9. Nah, IPM kita juga selama 5 tahun alhamdulillah meningkat lebih kurang plus minus 5 poin ya. Awalnya di tahun 2020 itu 75,79, sekarang kita berada di posisi 80,53. Dari status tinggi menjadi sangat tinggi. Dan yang sangat tinggi itu hanya 3 provinsi ya, yaitu DKI, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Nah, kita ketahui PM itu dipengaruhi oleh indeks pendidikan, kesehatan, dan PDRB, daya beli masyarakat. Dan kita bersyukur PDRB kita di tahun 2025 yang lalu itu tembus ke angka 161 juta per kapita. Jadi penghasilan masyarakat kita rata-rata itu kalau diratakan per orang per bulan kira-kira 14 sampai 15 juta rupiah. Dan kita udah sama dengan Brazil dan bahkan sudah jauh di atas Thailand. Nah, kemudian angka pengangguran kita walaupun masih cukup tinggi, tapi kita trennya juga terus mengalami penurunan, plus minus sudah 5% lah kita turunkan. Dan pengangguran kita di 2025 dari 10,3 di 2020 menjadi 6,24 di 2025. Berarti memang pertumbuhannya selalu positif ya Pak ya? Pengangguran itu terus mengalami penurunan. Walaupun itu masih sedikit di angka atas rata-rata nasional.
Kenapa Mbak? Karena stigma masyarakat di beberapa provinsi lain, Kepri itu lumbung lapangan kerja gitu. Batam, Bintan, Karimun, karena ada ekosistem. Iya, karena memang pertemuan dari berbagai daerah. Pertumbuhan begitu ya, dari Pak? penduduk dari berbagai daerah itu sangat besar. Bagi mereka yang datang punya kualifikasi, kompetensi yang cukup, mereka bekerja. Oke. Tapi bagi mereka yang tidak, mereka kerja serabutan dan itu oleh BPS dihitung. Iya, oke. Tapi kita perangi itu dengan pertumbuhan investasi. Oke. Maka investasi kita juga membanggakan hati lah. Kemarin di 2025 pertumbuhan investasi kita di angka 67. Oke, berarti memang pertumbuhan positif ya. Nah, Pak Ansar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini, Pak Ansar, kalau kita diproyeksikan 5-10 tahun Kepri ini di benak Bapak seperti apa Pak Kepri? Singkat saja Pak. Ya, saya kira Kepri itu terus maju dan berkembang, dan cita-cita kami ingin betul-betul mewujudkan visi misi Kepri, yaitu mewujudkan Kepri yang maju, makmur dan merata. Kemudian kita ingin jadikan Kepri sebagai lokomotif, salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi di negeri Indonesia tercinta ini. Dan kita berharap ya Kepri bisa menjadi contoh pilot project beberapa kawasan-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Oke, kita aminkan untuk itu ya Pak. Terima kasih sekali Bapak Ansar Ahmad atas inspirasinya dan visi besarnya untuk masa depan Kepulauan Riau. Semoga apa yang sedang dicita-citakan ya Pak, diupayakan bersama ini bisa dapat membawa negeri segantang ladang melompat lebih jauh dan juga semakin sejahtera. Terima kasih Pak Ansar. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah program Selamat Pagi Indonesia untuk kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.